Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Hairunisa. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu reinforcement learning. Nah, reinforcement learning merupakan metode machine learning di mana agen belajar dari pengalaman melalui interaksi dengan environment. Nah, tujuan agen itu cuma satu, yaitu belajar mengambil tindakan atau keputusan terbaik untuk mendapatkan reward sebanyak mungkin. Nah, di sini agen mengambil tindakan, mendapatkan reward, lalu memperbaiki strategi. Nah, reinforcement learning fokus pada trial dan error untuk menemukan perilaku terbaik. Contoh aplikasi yang digunakan oleh reinforcement learning ini adalah robotika, game, navigasi, dan rekomendasi. Lalu komponen utama reinforcement learning itu ada agen, AI yang belajar dan mengambil keputusan, environment, lingkungan tempat agen berinteraksi, state, kondisi saat ini yang dilihat oleh agen, action, pilihan tindakan yang bisa diambil, lalu reward, nilai plus atau minus sebagai feedback, lalu police, strategi agen untuk memilih aksi, lalu key value itu tabel berisi nilai kualitas suatu state action. Nah, di sini saya memilih eksplorasi menggunakan environment taksi V3. Nah, apa sih environment taksi V3 itu? Nah, itu tuh merupakan environment grid world berukuran 5x5. Di sini agen berperan sebagai taksi. Tugasnya adalah menjemput penumpang lalu mengantarkan penumpang ke tujuan. Nah, lokasi terpentingnya itu ada di R sebagai red, G itu sebagai green, B itu sebagai blue, Y itu sebagai yellow. Nah, terdapat beberapa penghalang dinding. Nah, di sini ini sebagai green, yang ini sebagai blue, ini sebagai yellow, dan di sini sebagai red. Untuk komponen environment ini terdapat state 500 kemungkinan, lalu aksinya itu ada di north, south, east, west, pick up, dan drop off. Nah, untuk rewardnya di sini jika taksi berhasil mengantar penumpang, maka diberikan reward plus 20. Jika taksi mengalami salah pick up atau drop off, di sini mendapatkan reward minus 10. Lalu jika taksi mengalami salah langkah biasa, itu mendapatkan reward minus 1. Lalu ini merupakan rumus Q-learning. Di sini adalah algoritma reinforcement learning yang membuat agen belajar nilai terbaik dari setiap tindakan state. Nah, sederhananya itu semakin sering agen mencoba sesuatu, semakin bagus isi tabel ini. Nah, tujuannya adalah menggunakan tabel itu untuk selalu memilih aksi yang terbaik. Nah, alur key learning itu ada di inisialisasi key table. Nah, semua nilai itu awalnya 0. Lalu agen memilih aksi atau explore atau exploit. Lalu agen menjalankan aksi. Lalu environment memberi reward dan state baru. Lalu key value diperbaharui dengan rumus key learning. Ulangi sampai ratusan episode. Nah, untuk episodenya itu bisa sampai 500 episode, 5000 episode, maaf, atau enggak sampai 300 episode. Semakin banyak episode yang dipakai, maka semakin bagus juga hasil dari reinforcement learning ini. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh eksplorasi pada taksi V3. Nah, halo teman-teman semuanya. Jadi, ini merupakan eksplorasi yang saya akan gunakan. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Gymnasium Environment dan saya memilih yang taksi. Lalu untuk import librariesnya saya menggunakan ini. Dan di sini itu agen
atau taksinya itu menggunakan dua aksi, yaitu exploitation dan exploration. Dan di sini train agent in environment-nya saya menggunakan 3000 episode. Nah, kenapa saya menggunakan 3000 episode? Karena semakin banyak episode yang digunakan dalam reinforcement learning, maka semakin bagus juga gitu hasil akhirnya atau finalnya. Mau itu total reward-nya maupun exploration rate-nya. Lalu sekarang kita akan mencoba merunning terlebih dahulu untuk melihat apa sih total rewardnya dan exploration rate-nya. Ini ini itu kita harus menunggu sampai episodenya itu mencapai 2999 beserta dengan informasi dari total rewardnya serta exploration rate-nya. Lalu di sini juga aku bakal ngejelasin tentang ilustrasi reinforcement learning. Tadi aku juga belum sempat untuk ngejelasin tentang ilustrasi reinforcement learning, jadi sekarang aku bakal ngejelasin. Nah, singkatnya itu reinforcement learning itu seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan tanpa diajari langkah demi langkahnya. Nah, yang akan terjadi pastinya kalau baru belajar itu pastinya akan jatuh, lalu sakit, lalu mendapatkan reward yang negatif. Nah, lalu si anak kecil itu mencoba untuk berdiri lagi, sedikit berhasil, lalu mendapatkan reward yang positif tapi kecil. Nah, lalu si anak kecil itu jalannya udah stabil dan mendapatkan reward yang positif. Nah, jadi si anak kecil itu terus mencoba dan mengevaluasi kegagalannya dan mendapatkan pengalaman. Nah, dari pengalaman itu dia mendapatkan reward yang artinya dia bisa berjalan gitu dengan stabil. Nah, sama seperti reinforcement learning, dia juga seperti itu. Jadi reinforcement learning itu terus mencoba sampai menemukan strategi paling efektif dan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, seperti itu untuk simpelnya. Nah, sekarang di sini kita akan menunggu sampai hasilnya 2999. Maka kita di situ bakalan tahu ya total rewardnya yang didapatkan itu berapa serta exploration rate-nya itu berapa. Ini udah memasuki 2300. Kita tunggu ya teman-teman semuanya. Nah, ini udah sampai di episode 2999. Nah, akhirnya taksinya itu mendapatkan total reward minus 10 dan exploration rate-nya itu sekian 0, sekian dan total reward of all episode itu minus 5.975,4 seperti itu. Sekitar segitu ya teman-teman, maaf kalau aku salah menyebutkan angkanya. Lalu kita bakalan melihat nih total reward dari awal sampai akhir, sampai dari episode 10 sampai episode 3000. Karena eh, taksi ini environment ini dan reinforcement learning ini tuh awalnya taksinya itu kan belum tahu mana yang salah, mana yang benar gitu, mana yang harus dia ambil, mana langkah yang harus diambil, mana yang dia harus hindari. Nah, jadi pertama-tama itu taksinya itu banyak melakukan kesalahan, tapi karena semakin banyak episodenya, nah di akhirnya dia itu cuman melakukan sedikit kesalahan saja. Jadi kita bakal lihat total reward dari pertama dia melakukan langkah sampai akhirnya gitu, sampai finalnya. Nah, di sini sekarang kita bakal melihat ya total rewardnya. Nah, di sini ini key learning parameternya. Lalu kita bakal lihat
Saya di sini tetap, menggunakan 3.000 episode agar sama ya kayak tadi. Nah, ini saya tetap menggunakan 3.000 episode, saya tidak merubah episodenya. Saya tidak merubah yang tadi itu, yang ini misalnya dirubah nih ya, dari ini misalnya 3.000, yang ini 1.000, saya nggak merubah kayak gitu. Tapi kalian bisa coba episodenya itu sebanyak mungkin agar kalian bisa melihat tuh kalau semakin si reinforcement learning ininya tuh semakin banyak belajar, maka semakin bagus juga tuh hasilnya. Jadi kalian bisa coba-coba ya teman-teman. Pasti kalian melihat kenapa sih ininya 500 episode, karena 500 episode itu memang lingkungannya ya, lingkungan environmentnya itu menggunakan 500 episode. Jadi kalian jangan bingung, dan ininya tuh gak usah diubah-ubah, jadi kalian cuman mengubah episodenya saja. Jadi kita lihat, kita running. Nah, ini wow. Mana? Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi ini tuh di awal dia tuh banyak banget ya melakukan kesalahan, tapi makin ke sini dia tuh makin minim tuh ngelakuin kesalahannya. Jadi semakin kecil kesalahan yang si taksi ini lakuin gitu. Ini tuh reward per episodenya. Jadi kalau di sini tuh kayak wow, dia banyak banget ya melakukan kesalahannya. Nah, di sini juga masih banyak tuh, masih banyak melakukan kesalahan. Tapi semakin dia belajar, semakin dia mencoba, maka semakin kecil juga tuh kesalahan yang dia eh lakukan gitu. Nah, di sini juga bakal bisa dilihat tuh dari per episode ya. Dari episode 10 itu dia melakukan kesalahannya 3.380, maaf. Nah, makin ke sini tuh dia tuh semakin minim yang melakukan kesalahannya. Nah, pada episode yang ke 250 dia tuh mendapatkan plus 5, berarti itu tuh dia melakukan langkah yang benar gitu. Nah, bisa dilihat tuh ya teman-teman semuanya. Jadi semakin dia terus mencoba, maka semakin bagus juga hasil yang dia didapatkan, dan eh, total reward yang dia lakukan juga semakin kecil gitu. Nah, akhirnya dia cuman melakukan kesalahan itu minus 13. Berarti minus 13 itu dia antara salah pick up atau enggak salah drop out, drop off, maaf. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi hebat ya mesin reinforcement learning itu salah satu metode mesin learning gitu, di mana data itu bisa belajar gitu, belajar sendiri gitu dari reinforcement learning ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru mau belajar machine learning itu boleh banget sih, karena ini tuh menurut aku sangat penting juga dan bagus gitu ya untuk kedepannya, untuk di masa depan mungkinnya, karena AI itu pasti akan terus maju, terus pintar. Semua teknologi itu bakal lebih pintar daripada sekarang untuk masa depan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau belajar AI itu wajib banget sih untuk mengetahui terlebih dahulu gitu loh tentang unsupervised learning, reinforcement learning, dan juga supervised learning. Jadi terima kasih karena udah nonton video ini sampai akhir. See you next video. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.